Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Mazmur 77 dan saya beri judul Ingatlah kebaikan Allah untuk menghapus keraguan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan terima kasih pula atas kesempatan bagi kami untuk belajar dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tolong kami ya Bapa agar kami dapat mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 77. Namun hari ini kita hanya akan membaca ayatnya yang pertama sampai ke-12 saja. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganmu terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, latar belakang kitab ini menurut seorang rabi Yahudi, Mazmur ini digubah oleh Asaf yang ditulis dalam dialek orang-orang tawanan. Sehingga menurut sebagian orang bahwa Mazmur ini ditulis semasa pembuangan di Babel. Mazmur ini melukiskan seseorang dalam kesulitan besar yang berseru kepada Allah, tetapi tidak dapat menemukan bukti bahwa Allah memberikan tanggapan terhadap seruannya. Sebagai orang percaya yang setia pun kadang-kadang mendapati dirinya dalam situasi yang sama seperti pemazmur ini. Karena hari-hari kehidupan orang beriman tidaklah selalu cerah. Mendung dan badai, suka dan duka kadang datang silih berganti. Seiring keadaan hari-hari kehidupan kita itulah kondisi iman kita pun cenderung pasang surut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seperti halnya pemazmur, bahwa pergumulan iman yang berat kadang dapat membuat jiwa kita juga dipenuhi oleh rasa keraguan dan pertanyaan seperti, sungguhkah Allah itu hidup? Benarkah Allah kasih? Sungguhkah Ia berkuasa mengendalikan segala perkara? Atau adakah aku dinaunginya? Nah saudara-saudaraku, ada kisah. Pada tahun 1970, Ronald Dan membuat catatan mengenai doa-doanya yang terjawab dan berkat-berkat yang diterimanya dalam sebuah buku kecil. Buku itu sempat hilang, namun beberapa tahun kemudian, tepat ketika imannya mulai goyah, buku itu ditemukannya kembali. Ia terkejut ketika menyadari bahwa ia telah melupakan hampir seluruh kejadian yang pernah dicatatnya di dalam buku itu. Saat ia sedang membaca, sesuatu terjadi. Ingatanku akan kesetiaan Allah muncul dan imanku yang lemah kembali dikuatkan, katanya. Hal ini memulihkan keyakinanku di dalam Tuhan. Maka sejak itulah
Ronald Dan giat mendorong orang-orang Kristiani agar memiliki buku catatan tentang setiap campur tangan Allah di dalam kehidupan mereka. Suatu hari, tulisnya, buku catatan ini akan menunjukkan bahwa kita dapat mengalami kemenangan dan bukan kekalahan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam Mazmur 77 ini, iman Asaf juga mulai goyah. Setelah membuat daftar tentang keraguan-raguannya, ia bertanya, "Sudah lupakah Allah menaruh kasihan?" Namun tiba-tiba ia pun sadar dan berkata, "Inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala." Ingatannya akan kasih Allah telah memulihkan imannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya pun pernah berada dalam posisi ini, yaitu ketika suami saya divonis kanker. Ketika saya mendapat informasi penyakit suami saya sempat syok dan tidak siap. Sehingga sempat saya bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kok begini ya? Kok sepertinya kejam banget Tuhan. Engkau memberikan cobaan buat saya. Padahal saya sudah memberikan hidup saya untuk melayani Engkau, menjadi full timer di gereja. Tapi kenapa hal ini yang harus saya hadapi?" Saat itu saya masih muda dan anak saya baru kelas 1 SMP. Jadi saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya belum siap ditinggal suami dan saya tidak mampu menghadapinya. Saya tidak sanggup untuk menyampaikan kenyataan ini kepada suami dan keluarga saya." Seperti pemazmur yang sedang mengalami penderitaan berat dan merasa tidak mampu menghadapinya sendiri, maka ia pun berseru nyaring memohon pertolongan Tuhan, sehingga ia tidak larut dalam penderitaannya, melainkan tetap mencari Tuhan dan mengingat-ingat akan karyanya. Demikian halnya ketika saya pasrahkan semuanya kepada Tuhan ke dalam doa, saya pun merasa lega, merasa tenang, dan akhirnya Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan mengirim 2 orang hamba Tuhan, yaitu suami istri, datang ke rumah saya. Padahal saat itu saya tidak pernah kasih tahu bahwa suami saya sedang sakit. Tiba-tiba ke rumah dan mereka datang untuk memberikan kekuatan buat saya, buat suami saya, serta buat mertua saya yang kebetulan saat itu sedang ada di rumah. Dari situlah saya sadar bahwa Tuhan tidak membiarkan saya sendiri menghadapi cobaan ini. Setelah kedua hamba Tuhan itu pulang, baru ipar saya datang untuk menyampaikan hasil biopsi dari rumah sakit kepada suami dan kepada mertua saya. Dan puji Tuhan, saat itu suami saya tidak syok. Dia tenang, dia siap dan mau untuk menjalani pengobatan sampai tuntas. Karena memang saat hamba Tuhan itu datang sebelum ipar saya datang, hamba Tuhan ini bersaksi tentang bagaimana dia bisa menghadapi dan akhirnya dia bisa sembuh dari sakit kanker payudara yang dia derita. Padahal mereka tidak tahu penyakit suami saya. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Karya Tuhan sungguh ajaib. Tuhan mengirim hamba-Nya untuk memberikan kekuatan, dan Tuhan juga memberikan kelancaran saat pengobatan. Bahkan Tuhan juga yang menyediakan dana yang kami perlukan untuk pengobatan yang terbilang cukup besar. Sebab pada saat itu belum ada BPJS. Tapi itulah karena kita memiliki Tuhan yang baik, sehingga Dia memakai orang-orang di sekitar kami, memakai keluarga dan sahabat-sahabat kami. Bahkan orang yang tidak kami kenal pun Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan akhirnya puji Tuhan, suami saya dengan penuh semangat dan sukacita menjalani pengobatan. Dan akhirnya suami saya sembuh dan sehat sampai hari ini. Bahkan sekarang dia mau ikut melayani. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, memang ketika di dalam pergumulan
sesaat sepertinya pemazmur merasa Tuhan tidak lagi mengasihinya. Ia merasa Tuhan sudah berubah setia, tidak seperti masa lampau. Namun pemazmur menolak percaya bahwa Tuhan benar-benar telah berubah. Lalu ia kembali mengingat-ingat semua perbuatan Tuhan di masa lampau, yaitu perbuatan Allah ketika menuntun umatnya dengan perantaran Musa dan Harun melewati padang gurun dan laut menuju tanah perjanjian. Tuhan dengan ajaib telah menyatakan pertolongannya kepada umat Israel dengan cara mengalahkan musuh-musuh mereka. Bukan hanya bangsa-bangsa yang gentar menghadapi, tetapi alam pun ngeri kepada kedahsyatan kuasanya. Begitupun ketika kita berada dalam penderitaan dan masalah. Sesungguhnya inilah merupakan kesempatan buat kita untuk mengenang kembali pertolongannya pada masa lampau. Jadi jangan terpaku dalam situasi itu, tetapi mari datang dan berserulah sungguh-sungguh dalam doa kepadanya, karena Allah tidak pernah berubah. Ia tetap berkuasa. Jika kelihatannya Tuhan diam, diamnya Tuhan itu bukan tanpa alasan, dan yang pasti akan membawa kebaikan. Karena ketika kita berhenti mengeluh dan berpaling kepadanya, maka kita akan dikaruniai kekuatan untuk melihat sekali lagi karya ajaib Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan akar-akar pengalaman iman inilah yang akan memampukan kita menyongsong masa depan, dan sekali lagi yang akan meyakini bahwa sesuai dengan kedaulatan dan kehendaknya, Ia akan menolong kita. Jadi ketika kita menuruni jurang-jurang derita, ingatlah selalu keterlibatan Allah dalam Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan jadikanlah pengorbanannya di kayu salib menjadi dasar keteguhan iman kita. Karena mengingat segala kebaikan Allah adalah obat yang manjur untuk keraguan. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Kiranya dapat menjadi rema buat kita semua. Dan marilah kita kembali satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu mengingat segala kebaikan-Mu, mengingat segala karya-Mu dalam hidup kami, agar kami pun tetap percaya, tetap yakin dan tetap setia kepadamu, seperti Engkau yang selalu setia akan janji-janji-Mu dan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat beraktivitas, selamat mengingat selalu akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.